kamu naik motor di sawah? Di sawah mana, kok? Kepolisian Polrestabes Makassar dan Polsek Tamalate membubarkan aksi balap liar di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dini hari tadi. Dalam pantasan kaki kok. Di sana. Baru. Akibatnya, sejumlah pelaku balap liar nekat kabur dari kejaran kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan nyemplung ke sawah warga. Sejumlah pelaku balap liar ini pun harus berjibaku mengevakuasi kendaraan mereka di tengah sawah. Bahkan sejumlah motor ditinggal pemiliknya dalam keadaan terkunci. Total 12 motor bersama para pelaku diamankan, termasuk beberapa di antaranya yang terlibat judi balap. Informasi yang kami terima bahwa beberapa kendaraan yang sempat melakukan sewa atau judi balap liar, kemudian ada beberapa kendaraan yang sempat dinyatakan sebagai pelaku daripada judi balap liar tersebut. Selanjutnya seluruh pelaku diserahkan ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar untuk proses penilangan dan kurungan kendaraan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Harga daging sapi melejit, sejumlah pedagang mogok berjualan. Bencana banjir buyarkan cita-cita mempelai asal Aceh untuk menggelar resepsi pernikahan. Pahlawan robot polisi Robocop diringkus personel Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Berat Deta Ginting. Halo Deta, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Halo Pram, selamat siang juga buat pemirsa. Kita awali iNews Siang hari ini dari Sulawesi Selatan. Aparat gabungan Polrestabes Makassar bersama Patmor Polda Sulawesi Selatan menggagalkan aksi tawuran di Kampung Leping, Kota Makassar. 13 pemuda dan senjata tajam diamankan. Emak-emak di Kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini menderaki petugas polisi setelah melakukan penangkapan pemuda yang hendak tawuran. Adanya protes emak-emak ini, petugas polisi tetap membawa para pelaku tawuran dan meminta para emak-emak membubarkan diri. Diketahui 13 pemuda yang bersembunyi di permukiman ini diamankan petugas gabungan dari unit Jatanras bersama Penikam Polrestabes dan Polda di Kampung Leping, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam. Selain mengamankan 13 pemuda, polisi juga mengamankan senjata busur dan anak panah yang akan digunakan untuk tawuran. Kami dari aparat gabungan Polrestabes Makassar serta dari tim Patmor Polda Sulawesi Selatan telah mengamankan diduga 13 orang pelaku perang kelompok yang terjadi di Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Leping, Kota Makassar. 13 pelaku tawuran beserta barang bukti diserahkan ke pihak penyidik Reskrim Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda yang membuat onar di kawasan Kebayoran Baru diringkus tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Selatan. Para pemuda yang tengah mabuk itu diringkus karena mengancam warga dengan senjata tajam. Sekumpulan pemuda yang masih berada di bawah pengaruh alkohol ini hanya bisa tertunduk saat diamankan tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Selatan Selasa dini hari tadi. Mereka diringkus karena membuat onar dan mengancam warga dengan senjata tajam. Mereka pun tak segan menyerang warga sekitar. Nggak tahu bang, saya lagi ngumpul, saya mau ambil orderan online, teman saya malah dipukulin. Nah teman saya minta tolong dong, teriak. Nah saya langsung nyamperin teman saya yang dipukulin itu, langsung
bantuin si korban. Selanjutnya para pelaku digiring ke Mapolsek Kebayoran Baru untuk diperiksa lebih lanjut. Saat dibawa, para pelaku masih dalam kondisi mabuk minuman keras. Di sini berselisih dengan warga Petogokan dan akhirnya berantem dengan warga Petogokan. Oh gitu Pak. Itu dia mabuknya berarti di Melawai Pak ya? Waktu mabuk di Melawai sampai Petogokan udah mabuk berat. Selain mengamankan kelima pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam warga. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar di Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta terlibat tawuran. Salah satu pelajar terkena sabetan senjata tajam. Dari video amatir, dua kelompok pelajar berlarian dan saling serang saat tawuran di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta. Para pelajar dilengkapi dengan senjata tajam berukuran besar. Dalam rekaman video, salah seorang pelajar yang berlari terjatuh dan terkena sabetan senjata tajam oleh musuhnya. Meski tak berlangsung lama, namun tawuran pelajar ini cukup membuat warga ketakutan dan resah. Bu, pelajar itu tawuran? Sering. Oh, sering. Sering di sini. Mau siang, mau malam. Kita sering di sini lewat, makanya cuma kita warga ya takut lah. Iya. Warga berharap agar polisi berpatroli rutin dan menindak tegas para pelajar yang tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, laga final futsal tingkat desa di Lombok Timur berakhir ricuh. Supporter saling serang hingga mengakibatkan salah seorang terluka di bagian kepala terkena tebasan parang. Final futsal di Desa Genereng, Kecamatan Sakra Timur ini berakhir ricuh. Kedua supporter tiba-tiba mengamuk dan saling serang. Akibatnya seorang supporter terkena tebasan parang di bagian kepala. Meski supporter lain berupaya melerai perkelahian, tapi sayang tawuran antar supporter tak bisa dikendalikan. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga pelaku penyerangan hingga mengakibatkan korban luka dan mengamankan 2 buah parang milik pelaku. Anak-anak sekolah ada pertandingan futsal. Di sana penonton saling tunjuk, saling ancam, dia bawa berang melukai korban. Kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu di tengah banjir Kota Medan, sekelompok remaja malah tawuran. 3 diantaranya diamankan relawan yang sedang menangani banjir. Tak peduli banjir sedang menerjang. Di Kota Medan, Sumatera Utara, puluhan remaja malah tawuran di Jalan Komodo Lauto Sudarso, kilometer 14, Kecamatan Medan Labuhan. Tawuran terjadi pada Senin siang antara 2 kelompok remaja asal kawasan Seimati dengan kawasan Martubung. 3 orang remaja diamankan relawan antisipasi solidaritas bencana untuk dibawa ke kantor Polsek Medan Labuhan. Tahu Bang kan, anak-anak rame main-main. Tiba-tiba dari sebelah sana datang, kamu keluarga dari sana datang, bentrok di tengah. Kita nggak tahu juga kan, kita fokuskan untuk antisipasi banjir. Itu anak sana tuh anak mana Bang? Biasanya anak sana akan keluarga, sama anak-anak inilah dekat lingkungan Anam, campur deh itu Bang. Campur Bang ya? Jadi ada yang diamankan Bang? Dan sampai saat ini mereka bertiga inilah, kurang tahu kalau memang pihak kepolisian yang mau membawa silakan. Sebelumnya, curah hujan tinggi menyebabkan Sungai Deli meluap dan merendam rumah warga yang berada di bantaran sungai dan sekitarnya. Warga dan relawan bersiaga untuk mengantisipasi air semakin tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan gas CO2 cair tergelincir di ruas tol Capek kilometer 29. Tangki gas CO2 cair mengalami bocor akibat benturan keras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dalam video amatir warga, asap tebal menyelimuti ruas tol Japek kilometer 29 maksud kami, tepatnya di Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
akibat kecelakaan truk tangki gas karbon dioksida cair. Truk pengangkut gas CO2 cair yang melaju kencang dari arah Jakarta menuju Cikampek hilang kendali dan menabrak pembatas akibat menghindari bus yang berhenti mendadak. Akibat benturan, muatan gas CO2 cair dalam tangki pun bocor. Untuk memudahkan proses evakuasi, alat berat dilibatkan. Selama proses evakuasi truk, jalur 1 tol Japek arah Cikampek ditutup. Sebuah minibus terguling usai menabrak trotoar karena berusaha menghindari kendaraan lain di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi, pemirsa. Pengemudi mobil yang merupakan warga negara asing tersebut juga diduga berkendara dalam pengaruh minuman alkohol. Minibus ini terguling dan ringsek parah usai menabrak trotoar di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Minibus yang dikendarai pria bernama Guangji, warga negara China ini, terguling usai menghindari pemotor yang menerobos lampu merah di persimpangan Kemang Prapanca. Diduga pengendara minibus masih dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi ini pengendara ini sudah lampu hijau, dia benar posisinya lurus. Tiba-tiba ada motor lewat dari arah Kemang Raya. Dari arah Kemang Raya dia langsung motong ke kanan. Nah, mobil ini banting setir ke kiri, dia nabrak trotoar sampai balik. Kondisinya bagaimana bang? Kondisi supir bang? Kondisinya dia ngalami sesak di dadanya sih yang dia rasakan, dadanya sama tangan luka. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sang pengemudi mobil mengalami syok. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berhati-hatilah bagi pengendara sepeda motor saat hujan deras karena penglihatan pengendara menjadi terganggu akibat derasnya hujan. Seperti yang terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengendara motor menabrak pohon yang tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengakibatkan sebuah pohon galam yang berada di kawasan William AS, Kelurahan Menteng, tumbang ke badan jalan. Karena hujan yang sangat deras sehingga mengkaburkan penglihatan membuat pengendara sepeda motor ini tidak melihat ada pohon tumbang yang jatuh ke tengah jalan. Akhirnya menabrak pohon lalu jatuh terpental. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa, relawan Emergency Response Palangkaraya IRP bersama petugas Satlantas dibantu warga mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutupi badan jalan dengan memotongnya menggunakan mesin pemotong. Selama proses evakuasi, jalan menuju ke lokasi pohon tumbang ditutup petugas dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas saat minibus yang mereka tumpangi terseret arus di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil terseret arus saat melintasi jembatan yang tiba-tiba diterjang banjir. Tim gabungan Basarnas dan BPBD dengan dibantu warga mengevakuasi sebuah mobil yang terseret arus sungai di Jalan Lau Simeme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam mobil yang sempat terseret arus. Mobil berhasil ditemukan setelah satu korban selamat meminta pertolongan warga setempat. Peristiwa bermula ketika penumpang mobil baru saja pulang dari hajatan di Kecamatan Biru-Biru. Saat melintas di jembatan desa Lau Mulgap, mobil yang ditumpangi korban hanyut terseret derasnya banjir. Kejadian di mana satu unit mobil hanyut terbawa arus akibat luapan sungai yang ada di sisi sebelah kanan saya saat ini. Dan hingga saat ini informasi yang bisa kita sampaikan bahwasanya 1 orang selamat.
Satu persatu jenazah korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Usai jeda berikut kita memiliki informasi dari kebakaran rumah di permukiman padat penduduk di Kota Medan yang membuat warga panik. Tetaplah di iNews Siang.